ketipu ratusan juta. Tapi rasanya biasa aja, Kak. Biasa aja ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Jadi nih kalau gitu sebelum dia jelasin. Ya gimana sih kronologinya? Kita lihat dulu ya videonya ya. Oke. Ini nggak ada. Apa? Aku nggak bisa membunuh suami kamu. Jadi gimana dong caranya aku ngedeketin? Masih ingat dengan wanita yang satu ini? Ya benar sekali, wanita cantik, langsing dan seksi ini bernama asli Evi Rahmawati atau biasa dipanggil Fifi. Berpengalaman membintangi layar kaca, televisi dan film layar lebar ternyata tidak membuat wanita kelahiran Mojokerto 39 tahun yang lalu ini belajar dari pengalaman dibohongi orang. Wah, harusnya wanita cantik gini yang harusnya gampang bohongin orang, tapi kok malah kebalik. Mau cari berita ya Mbak biar naik lagi. Emang Li tahu ceritanya kayak gimana? Oh, nggak tahu. Mau tahu nggak? Mau dong. Sebelum kita tanya, kita lihat dulu nih postingannya nih. Ditipu ratusan juta, Fifi laporkan kontraktor ke Polda Metro Jaya. Aduh, ditipu. Emang ditipu apa sih? Emang hobi banget ditipu ya? Bukan hobi dong, ya Allah mana ada sih. Terus gimana ceritanya gimana? Gimana, Kak? Ceritanya itu, aku tuh pengen renovasi rumah, karena apartemen lah, aku pengen cepet pindah gitu kan. Nah, aku dapat rekomendasi sebenarnya dari temen, dia juga penyanyi dangdut juga. Apa yang dia pesan itu ada, gitu kan. Tapi memang tidak sebanyak aku. Kalau aku tuh borongan, dia mengiyakan gitu. Uang sebanyak itu tuh dia okein, nggak taunya pas bulan pertama. Udah aku bayar sampai 50%. Kayaknya kebanyakan sih aku ngasih 50%. Terus belum selesai kok apa renovasi kok lama banget. Dia udah minta lagi tuh uangnya lagi. Bu, kayaknya udah gak habisan. Loh, kok gak habisan sih? Kan ini baru bulan pertama udah habis, ini juga belum selesai. Udah ya aku habis ini gak mau ngasih lagi. Nah, tunggu sampai selesai gitu kan. Daripada uangku udah keluar semua. Nggak taunya pas 60%, iya bu 60% lama sampai 5 bulan nggak kelar. Emang totalnya berapa sih? 500 juta, 400, 300, 1 M? Nggak, totalnya sebenarnya itu 100. Tapi karena tiap bulannya itu kalau saya tuh ada perjanjian sama dia. Kalau misalnya dia telat 1 bulan itu akan dipotong sebesar biaya. Misalnya saya sewain tempat itu berapa? 8 juta gitu ya. Kaliin aja 5 bulan sampai 6 bulan. Intinya kakak itu jangan gampang percaya. Betul. Makanya kayak netizen nggak pernah percaya. Makanya dia selalu ngeselin. Mana Kak komennya, Kak? Kita lihat nih komentarnya nih. Kakak bisa baca nggak? Langsung tuh baca tuh. Sekali ditipu sih buat pengalaman ya. Tapi kalau tertipu lagi kok bisa ya? Mungkin cari pengalaman lagi. Oke, kalau berikutnya dulu habis itu baru kita jawab. Mungkin banyak salah ke orang jadi banyak nipu. Jadi namanya manusia, siapa yang menanam dia yang Dia mengunduh, dia menuai lah ya. Oke, yang pertama emang sering ditipu ya? Kan masalahnya beda kalau Yang dulu. pertama ditipu. Yang pertama tipu apa tuh, Kak? Ya itu karena kasusnya beda ya kan. Kalau dulu itu memang dijanji-janjiin bla 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 gitu kan. Lo kan sama-sama dijanjiin. Yang satu dijanjiin cinta, satu dijanjiin barang. Beda, Janjiin ini dispenser nih, dispenser mau nyampe. Beda lah. Beda ya, terus kalau yang ini tuh ini kan bisnis gitu kan. Jadi gini, don't judge book by its cover. benar. Jangan melihat orang itu dari luarnya aja gitu. Nah, kalau yang kedua boleh aku jawab nggak? Nah, mungkin komen yang kedua nih mungkin karma kali ya. Pedes banget. Tidak ada satu orang pun itu yang luput dari musibah. Terus tidak ada yang luput dari cobaan. Jadi aku pikir ini adalah cobaan. Kesimpulannya sudah kapok dengan orang lokal. Sama aja dia. Aduh. Yang dulu yang nipu lokal. Kita postingannya Kimba tahu. Sempakau. Memang menjanda Pevi akan lebih suka pacaran dengan pria bule. Pacar bulenya ngajak nikah beda agama, Pevi ditentang orang tua. Waduh. Siapa sih, Kak? Jadi dia itu orang
Jerman tapi tinggal di Zurich, Swiss. Kita tuh LDR mulu gitu. Aku maksudnya. Dan dulu tuh ketemunya yang LDR. Emang percaya sama LDR ya? Percaya sih, gitu. Dibandingkan orang lokal yang membual-bual gitu ya. itu, dia bilang, korban. sumpah aku begini, aku begitu, ternyata. Nah, setiap postingan pasti ada komentarnya, kita lihat nih. Artis dapat bule karena bule mau uangnya. Yang luar biasa kalau orang biasa dapat bule, baru itu namanya cinta benar. Waduh. Oke, jadi jawab dulu yang berikutnya, langsung aku bacain dulu ya. Kalau udah artis mau sama orang Indo atau bule, pasti ujung-ujungnya kandas. Yang udah Artis yang pertama dulu. Ayo Kak, yang pertama Kak. Gak juga kalau dibilang mau sama uangnya, ya pilihnya bulenya yang quality dong. Ya enggak, yang mulusnya banyak juga ya. Bukan, ini bulenya yang mau sama uangnya kakak. Nah iya. Enggak, maksudnya bulenya itu bener. berkualitas, punya Yang duit. kualitasnya itu yang bagus, yang jangan yang Kalau bule kere susah juga. Iya. Ya jangan gitu, aku gini-gini bule juga. Dulu kere. Kalau ini harus dilihat kerjaannya bagus, terus rumahnya di sana bagus enggak? Maksudnya ada rumah enggak? Siapa tahu cuma dikirimin foto doang gimana tuh? Kan udah ke sono. Udah ke sono. Bolak-balik. Dibilang dulu ya. Iya, sudah dikenalkan sebenarnya sama orang tuanya. Bagus itu berarti. Berarti udah mau serius ya Kak sama yang ini? Serius sebenarnya dia serius pengen menikah. Katanya nih kakak lagi kangen. Sama siapa? Kita lihat ya. Oke. Kim Badau. Bang Kato. Pak. Could someone tell her that I love her and I miss her so much? Jangan tinggalin sholat, jangan putus puasa Ramadan anakku. Waduh, Sedih banget. ini si kecil umur berapa nih? Sekarang udah bukan kecil lagi loh. Oh udah nggak gede, udah nggak kecil ya? Remaja. Udah 16 tahun. Oh, Oh teenager. udah 16 tahun, Teenager. siapa namanya kak? Bilkis Emeliski. Bilkis Jadi dia nanti bulan Juli udah 16 tahun. Kalau dulu sih waktu tinggal di Jakarta aku masih bisa nemui gitu ya, walaupun nemuinnya itu nggak bisa diajak keluar, Masih diem gitu atau gimana? makan, iya. Cuman di ruang tamu kayak nengok tahanan gitu aja, di ruang tamu nggak boleh kemana-mana, diliatin terus, ditongkrongin. Jadi yang memang mereka tuh takut aku menculik balik anak itu gitu, karena mereka melakukan itu sama aku. Kapan terakhir? 2 tahun lalu, 3 tahun 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya? Aku tuh, to be honest, sekarang itu selalu mengingat mati loh. Maksudnya orang tuh meninggal kan kapan aja gitu ya. Kalau kita berbuat dosa sama orang gitu kan, nggak takut pertanggungjawabannya ya nggak sih, Bu? Bener. Ini ada tanggung jawab anak yang memang harus Iya, apalagi mamanya kan. Iya. Itu sedih banget sih kalau 5 bulan di Makanya, bisa Itu nangis gini, darah. kamu punya anak kecil kan gimana kan? Tahu rasanya Dari 5 bulan diambil terus ketemunya lagi kapan dari umur 5 bulan itu? Ada tahunan? Enggak, jadi 5 bulan kemudian aku diculik, disekap. Yaitu ketemu anakku udah ngenalin aku. Itu rasanya pedihnya, ya Allah. Momen terakhirnya ketemu itu kapan? 2 tahun lalu itu ngapain aja? Ngapain? Sebenarnya 2 tahun lalu itu aku mencoba untuk mengangkat itu lagi, merebut lagi, gitu. Karena kan sebenarnya hak asuh anak ada di aku. Di ibu ya? Ada di ibu. Tapi kenyataannya dia melanggar hukum. Dia tidak pernah menyerahkan anak itu. Dan sayangnya negara kita itu hukumnya udah benar. Kayak undang-undangnya udah benar. Seperti kompilasi hukum Islam bahwa anak di bawah umur harus ikut ibunya. Iya. Tapi kenyataannya kalau misalnya si bapak tidak mau menyerahkan anak itu, gak ada hukum yang misalnya anak itu bapak itu harus dipenjara karena dia tidak mematuhi hukum gitu loh. Jadi sama aja percuma. Pasti ya, namanya seorang ibu pasti merindukan anaknya. Bilkis, Bunda sayang sekali sama Bilkis. I love you so much. Dan I wanna be there for you always gitu sebenarnya. Amin.
kita jangan sedih-sedih lagi, gue punya ide nih. Apa? Apa Mendingan gimana? abis ini kita main skateboard. Skateboard. Skateboard? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita ajarin, kita bantu Aryo Star. Temen gue nih, dia jago main skateboard. Benar. Tapi kok skateboardnya ada gitarnya ya? Ini skateboard kok bolong-bolong nih. Iya, halo Aryo. Masuk sini, Gimana sini. mainnya kalau begini? Nah, bingung nggak? Bingung. Bingung nggak? Bingung banget. Tapi ini skateboard apa gitar sih? Ini skate kulele. Skate kulele. Oh, nama baru, Skateboard. Bentar, ke depan kita ukur dulu. Hah, abis ini janji ya, abis ini ngajarin gue ya. Siap. Minimal kasih contoh kayak kita lah ya. Oke. Betul banget. Kayak kita lihat abis ini ajain kemana-mana. Masih di netizen. Super bener shine. Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin